Halo semua, kali ini kita bakal ngobrolin soal paradigma caching yang baru yang dirancang khusus buat bikin Large Language Model atau LLM jadi jauh lebih cepat dan lebih murah. Ini penting banget loh, terutama buat aplikasi dan API dengan trafik super padat yang bisa nangani ribuan request tiap detiknya. Konsep keren ini namanya Generative Cache. Nah, kalau Anda pakai LLM buat skala besar, kemungkinan besar Anda udah akrab sama dua masalah utama, biayanya mahal banget, dan responnya lemot. Mungkin chatbot layanan pelanggan Anda jadi suka bengong, atau API analisis data yang tiba-tiba bikin tagihan bengkak. Ini masalah beneran loh. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba atasi dua masalah ini langsung ke akarnya. Oke, yuk kita bedah sama-sama. Pertama-tama, yuk kita lihat dulu seberapa besar masalahnya. Biar kita bisa benar-benar menghargai solusinya nanti, kita perlu paham dulu seberapa mahal sih sebenarnya pakai LLM itu, apalagi model-model yang paling canggih. Coba deh lihat angkanya. Ini bedanya jauh banget. Output dari model GPT-4 itu bisa 80 kali lipat lebih mahal dibanding GPT 3.5. Dan inputnya, wah, lebih gila lagi, 120 kali lipat. Sekarang coba bayangin, ini di skala API yang trafiknya padat banget. Biayanya bisa lepas kendali dalam sekejap. Kita bisa ngomongin puluhan ribu dolar ekstra per bulan cuma buat pakai model yang lebih canggih. Jadi intinya apa? Efisiensi itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi suatu keharusan. Oke, selain biaya, ada juga masalah latensi. Query ke LLM itu nggak instan. Waktu responnya bisa dari beberapa detik sampai, ya lebih dari 1 menit. Buat chatbot layanan pelanggan, delay segini artinya pelanggan bisa frustrasi. Buat tool analisis real-time, artinya insight yang didapat jadi telat. Jelas, ini bisa merusak pengalaman pengguna dan jadi hambatan besar buat performa. Oke, jadi kalau LLM itu lambat dan mahal, solusi paling gampang kan caching ya kan? Sayangnya nggak sesederhana itu. Ternyata, metode caching tradisional itu nggak cukup ampuh buat menghadapi tantangan unik dari LLM. Nah, ini dia inti masalahnya. Caching tradisional itu kerjanya pakai pencocokan sintaksis. Dia cuma nyari teks yang sama persis. Padahal kalau kita ngomong, kan kita bisa nanya hal yang sama dengan berbagai cara kan? Disinilah pencocokan semantik atau pencocokan berdasarkan makna jadi penting banget. Yuk kita lihat contohnya langsung. Misalkan ada pengguna yang nanya persis seperti ini. Sistem Anda akan panggil LLM yang butuh waktu dan biaya, terus jawabannya disimpan di cache. Nah, beberapa saat kemudian, ada pengguna lain yang nanya kayak gini, buat kita manusia, ini kan jelas pertanyaan yang sama, tapi secara sintaksis, kata-katanya beda. Cache tradisional bakal nganggap ini query baru, dan akhirnya nanya lagi ke LLM yang mahal itu. Padahal jawabannya udah ada, ini kan pemborosan yang mau kita hindari. Solusi pertama untuk masalah ini adalah semantic caching. Jadi, alih-alih mencocokkan teks, kita ubah query-nya jadi representasi matematis yang disebut vector embedding. Dengan membandingkan vektor-vektor ini, cache bisa tahu, oh, dua query ini maknanya mirip. Ini udah langkah yang bagus banget, tapi kita masih bisa lebih canggih lagi. Nah, sekarang kita masuk ke terobosan yang sebenarnya. Sesuatu yang dibangun di atas semantic caching untuk melakukan hal yang benar-benar baru dan powerful, yaitu generative caching. Kutipan dari paper penelitian ini benar-benar merangkum kekuatan supernya. Jadi ini bukan lagi soal nemuin satu jawaban yang cocok, tapi soal menciptakan jawaban baru dari potongan-potongan jawaban yang udah ada. Terus gimana cara kerjanya? Coba bayangin 3 langkah ini. Pertama, ada query kompleks yang belum pernah ada sebelumnya masuk. Kedua, sistem nggak nyari satu jawaban yang pas, tapi malah nemuin beberapa potongan informasi relevan dari jawaban-jawaban lain yang udah ada di cache. Dan yang ketiga, ini yang paling keren. Dia mensintesis jawaban baru. Ini bukan cuma nempel-nempelin teks ya. Model bahasa yang lebih ringan di dalam cache bisa merangkai ulang poin-poin kunci tadi jadi satu paragraf baru yang nyambung. Nah, ini contoh yang pas banget. Misalkan cache Anda udah punya jawaban untuk apa itu serangan DOS dan juga punya jawaban buat gimana cara menahannya. Nah, cache ini bisa dengan cerdas menggabungkan keduanya buat menjawab pertanyaan baru. Apa itu serangan DOS dan gimana cara menahannya? Tanpa perlu manggil LLM sama sekali. Keren kan? Konsepnya kedengaran canggih ya, tapi gimana cara kita membangunnya supaya bisa kuat nangani traffic super padat? Katakanlah di atas 10.000 request per detik. Yuk, kita intip arsitektur dan metrik performanya. Nah, buat bisa melakukan pencarian vektor secepat kilat dalam skala besar, kita butuh vektor database yang super tangguh. Di paper Generative Cache, mereka mengimplementasikan arsitekturnya pakai Redis.
Ini pilihan yang cerdas banget karena Redis emang udah terbukti jagoan dalam menangani workload dengan request tinggi. Jadi, ini fondasi yang sangat kokoh buat sistem caching canggih kita. Jadi, kenapa sih Redis Stack ini cocok banget? Pertama, semuanya udah jadi satu. Kita dapat penyimpanan data sekaligus pencarian vektor super cepat dalam satu sistem. Ini bikin arsitekturnya jadi jauh lebih simpel. Nggak perlu pusing-pusing gabungin beberapa database. Dan yang paling penting, skalabilitasnya udah terbukti di dunia nyata. Ini krusial banget pas kita berurusan sama ribuan request tiap detik. Terus hasilnya gimana? Menurut papernya, implementasi generatif cache mereka itu bisa sekitar 9 kali lebih cepat daripada GPT Cache, salah satu solusi semantic caching open source yang paling populer. Ini peningkatan performa yang luar biasa besar. Nah, ini bagian yang menarik. Di mana sih letak bottleneck-nya? Grafik ini nunjukin kalau logika cache-nya sendiri buat nambah atau nyari data itu super cepat, bahkan dengan ratusan ribu item. Biang keroknya ternyata ada di langkah paling awal, yaitu proses menghitung vektor embedding buat setiap query yang masuk. Dan ini membawa kita ke poin super penting berikutnya. Nggak semua model embedding itu sama. Grafik ini membandingkan waktu yang dibutuhin buat bikin embedding pakai model yang beda-beda. Lihat deh perbedaannya antara model lokal yang cepat sama model yang basisnya API jarak jauh. Milih model embedding yang tepat itu bisa naikin kecepatan sampai 10 kali lipat loh. Ini adalah optimisasi paling penting yang bisa kita lakukan. Oke, mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Kita udah lihat masalahnya, solusinya, dan gimana cara kerjanya di dunia nyata. Terus, apa artinya ini semua buat masa depan? Jadi, ini dia poin-poin utama yang perlu kita ingat. Generative caching itu secara radikal bisa motong biaya dan latensi. Dia lebih dari sekedar caching biasa karena bisa menciptakan jawaban yang benar-benar baru. Supaya bisa jalan di skala besar, kita butuh fondasi yang cepat kayak Redis Stack. Dan terakhir, optimisasi terbesar yang bisa kita lakukan adalah dengan memilih model embedding yang paling tepat. Saya mau tutup dengan satu pemikiran ini. Ketika sebuah sistem caching, nggak cuma ngambil data, tapi udah mulai bisa mensintesis informasi baru, batas antara cache dan basis pengetahuan yang cerdas itu jadi kabur. Ini bukan cuma soal bikin LLM jadi lebih cepat. Ini bisa jadi tentang cara yang benar-benar baru untuk membangun dan berinteraksi dengan pengetahuan itu sendiri. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini.